Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas segala nikmatnya termasuk nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan berupa sosialisasi dari kampus Bina Sarana Informatika yang berada di Margonda, yang berjudul Peningkatan Kreativitas Generasi Muda dalam Produksi Konten YouTube Edukatif Melalui Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan atau AI. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, perkenalkan, saya MC. Saya ingin membacakan ronde sunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada sambutan dari Bapak Maulana Yusuf SPD bagian Wakabit Kesiswaan. Yang ketiga ada pemaparan materi dari kakak-kakak yang sudah ada di depan. Dan yang keempat sesi kuis atau tanya jawab. Dan yang terakhir itu penutup. Tanpa banyak kata, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan basmalah kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja lanjut ke acara kedua, yaitu pembukaan dari Bapak Maulana Yusuf SPD bagian Wakabit Kesiswaan. Kepada Bapak Maulana dipersilakan. Sambil dulu masih berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil diri kali ya, karena yang lain teman-teman sambil diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in wa nasta'in wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang kemungkinan sedang pergi, tidak bisa membuka untuk kegiatan hari ini, maka diwakilkan oleh saya sebagai Wakabit Kesiswaan. Langsung aja, kami dari sekolah tentunya berterima kasih kepada kakak-kakak dari BSI menerima dengan tangan terbuka untuk segala hal yang kiranya bisa menambah wawasan siswa-siswi kami. Tentunya dalam hal ini anak-anakku sekalian, tolong ikuti kegiatan ini dengan baik, karena ini sifatnya memang bukan pembelajaran tapi membuka wawasan. Oke? Membuka wawasan kalian. Ini kakak-kakak datang ke sini sebagai pintu gerbangnya nih, ngebuka wawasan kalian. Nanti kalau memang kalian bisa tertarik tentang AI ini, mungkin kalian bisa explore sendiri. Karena yang terpenting dalam pembelajaran itu gimana caranya kita curious, penasaran. Nah, ini kakak-kakak ini datang untuk membuka rasa penasaran itu. Jadi tolong ikuti dengan baik, seperti itu. Jadi kami pihak sekolah sangat berterima kasih atas kedatangan kakak-kakak sekalian, dan saya berharap kepada anak-anakku sekalian untuk mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maulana Yusuf yang sudah memberikan sedikit sambutan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kakak semua. Ya. Sebelumnya perkenalkan
perkenalkan, nama kakak Muhammad Bagas Beradi, bisa panggil Kak Bagas. Di sini akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu tentang tantangan dan peluang generasi muda. Apa sih tantangannya dan peluang generasi muda di teknologi atau AI ini? Yang pertama, generasi muda semakin aktif menggunakan YouTube sebagai media ekspresi dan pembelajaran. Yang kedua, persaingan konten digital semakin ketat sehingga diperlukan kreativitas tinggi. Yang ketiga, banyak kreator pemula kesulitan karena proses produksi konten membutuhkan waktu, skill editing, dan peralatan yang memadai. Yang keempat, ada teknologi kecerdasan buatan atau AI membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkarya lebih cepat, efisien, dan kreatif. Dan yang terakhir, AI membantu mengatasi hambatan teknis sehingga kreator bisa lebih fokus pada ide dan kualitas pesan yang ingin disampaikan. Sebelumnya kakak mau nanya nih, di sini udah ada yang pernah buat konten YouTube belum? Siapa yang pernah, coba angkat tangan? Oh, tugas video biasanya. Video apa? Tugas apa? Bahasa Inggris. Sama sih, kadang buat video. Ya, sekarang hampir semua anak muda pakai YouTube ya, saat hiburan atau untuk belajar. Cuma terkadang konten-konten seperti pembelajaran atau hiburan itu kalah saing nih sama konten-konten kayak yang lucu-lucu atau yang viral-viral. Nah, bagian menariknya sekarang ada AI yang bisa bantu kita bikin konten lebih cepat dan lebih rapi. Jadi tantangannya tetap ada, tapi peluangnya juga besar kalau kita bisa manfaatin teknologi AI ini. Untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi kita, bahkan bisa membuat konten dengan mengaitkan hal yang kita sukai. Konten edukatif sudah tidak perlu kaku lagi seperti dulu. Kita bisa menggunakan AI untuk mendukung penuh ide kreatif kita. Lanjut ke slide kedua. Itu loh, Bet, pakein aja. Ya, ini slide kedua akan dibacakan oleh Kak Adit namanya. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan konten YouTube. Konten YouTube itu adalah video yang berisi pembelajaran dan edukatif, inspiratif, edukatif itulah. Jadi pokoknya kalian dari video YouTube itu kalian dapat insight-insight baru gitu, kayak keterampilan. Nah, kalau bentuk-bentuk video di YouTube itu adalah ada tutorial, ada eksperimen sains, ada penjelasan teknologi informasi, sejarah-sejarah, dan masih banyak lagi ya. Nah, konten edukatif itu teman-teman nih bisa banget akses dengan mudah, asalkan teman-teman punya internet dan HP kalian ini. Ya itu sangat mudah lah, itu mudah diakses, apalagi kalian yang Gen Z ini Gen Z apa sih? Gen Z ya? Nah, kalau kalian udah tahu lah, kalau YouTube itu bukan cuma satu platform doang. Nah, untuk YouTube itu kalian bisa ada banyak ya, ada short, ada YouTube short, ada TikTok, ada apa lagi? ChatGPT. What? Nah, ada Instagram Reels, ada Twitter, kalau bisa Twitter, ada Reddit. Terus ada banyak lagi lah, kalian pasti udah tahu lah. Nah kalau kayak kalian pengen buat video konten edukatif, kalian tuh harus fun, dan inspiratif gitu, kayak kalian tuh enjoy aja bawahnya kayak kebawa slow gitu, kayak fly gitu. Ngefly ya. Kayak lagi ini stand up. Kayak kalian ngalir aja ngomong gitu. Nah, jadi kalian nggak usah ragu-ragu ya, kalian bisa akses sendiri gitu, kayak kalian udah punya device, kalian udah punya internet gitu. Jadi kalian sangat mudah lah gitu. Jadi saya cuma segini doang yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya bisa oper seperti kata
Kak Ibrahim ya. Ya udah saya sekian dari saya, terima kasih. Ya, pagi teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Muhammad Ibrahim Iqbal, panggil aja kakak Ibrahim. Sini saya akan bahas lanjut lagi peran AI dalam produksi konten. Nah, teman-teman kan tadi bilang belum pernah buat konten kan selain buat tugas. Nah, kan banyak aksesnya nih, AI untuk bantu kalian konten. Kalian bisa pakai sekalian buat tugas juga. Kayak ada kita biasanya pakai apa sih kalau AI sehari-hari ChatGPT ya. Nah, ChatGPT itu bisa kita pakai buat apa? Bikin ide, cari ide. Misalnya kalau teman-teman mau bikin konten apalah gitu, misalnya konten apa ini teman-teman jurusannya? Perkantoran. Nah, kalian bisa bikin video edukatif perkantoran gitu. Tanya, wah ChatGPT ini gimana nih? Mau bikin ide konten tapi perkantoran, saya nggak tahu nih gimana. Tanya aja, tinggal nge-prompt, selesai. Udah ada idenya. Misalnya mau tutorial Word segala macam, tapi nggak tahu mau ngomong apa di kamera. Tanya lagi sama ChatGPT, nih bikin skripnya gimana? Kalau udah gitu tinggal kamera aja baca ngomong selesai. Lagi pula selain kita buat konten YouTube selain tugas juga, ya kita juga bisa buat yang lain-lain. Misalnya teman-teman ada yang pernah bikin konten TikTok nggak? Nah, biasanya videonya apa? Nah, jadi itu bisa dijadiin konten edukasi juga. Nih kita pakai AI. Jadi kita video kita joget aja, tapi edukasinya kita taruh di teks. Jadi teksnya bisa kita taruh di pakai CapCut atau CapCut. Jadi masa nggak tahu CapCut, banget. Ya intinya nggak apa-apa, kalian suka-suka kalian suka aja bikin video apa. Ada yang suka nge-meme misalnya, bikin meme. Bisa juga dijadiin edukasi. Kalau kalian suka lihat video sejarah itu pakai meme. Karakternya siapa Mas Hamba. Tapi kan itu sejarah. Sejarah itu pembelajaran juga edukasi. Itu sebetulnya kita bisa sekreatif mungkin, kita nggak perlu takut. Ya kayak ngomong-ngomong sendiri nggak jelas. Ya kalian bisa kreasikan aja sesuai kalian suka. Kalau misalnya nggak nonton gimana kan? Ya nggak apa-apa, ya kan yang penting kita ada buat konten dulu. Kita buat konten itu ya buat pembelajaran kita sendiri juga. Terutama ya public speaking kita biar bisa ngomong pede gitu. Jadi setiap video kita bisa nilai, wah ini ada yang kurang nih, kok gua ngomongnya aneh gini ya, kok gua matanya kemana-mana, itu kan bisa pembelajaran kita juga nanti. Terus juga kalau di YouTube biasanya ada kita bikin thumbnail ya. Kalau bikin thumbnail kan kalau orang biasa yang belum pernah ada edit foto gitu, kesusahan kan. Nah kita bisa pakai Canva AI. Jadi Canva ini bukan cuma buat kita bikin presentasi PPT aja sebetulnya. Kita bisa pakai untuk bikin thumbnail. Intinya teman-teman, ini kita buat konten pakai AI ini bukan kita apa-apa semuanya AI kan. Kayak ChatGPT kamu bikin konten ini buruan, ya bisa gitu. Tetap fondasinya di kita, karena kreativitas sama perasaan itu nggak bisa dilakukan sama AI. Ujung-ujungnya kita yang punya ide. Masa kita bikin konten nggak ada ide, nggak ada kreativitas ya? Kita tanya ChatGPT mau bikin konten tuh, ChatGPT bingung, lo mau konten apaan tuh gitu? Apaan, ngasih tahu konteksnya dong gitu. Saya mau bikin video JJ apaan gitu, kan banyak. JJ mas sekarang. Fulbas apaan itu? Apa guys? Ya dia begitu teman-teman. Kalau saran kakak pribadi, nggak apa-apa bikin konten aja. Kakak juga masih baru-baru kok bikin konten dan manfaatin AI juga buat ini. Intinya nggak apa-apa walaupun nggak ada yang nonton, menurut kalian nggak jelas, nggak apa-apa juga kalian bikin aja kontennya gitu. Ya nggak apa-apa, terserah apa aja lah. Mau cuma sekedar JJ, mau video teman kalian kepleset lah terus dikasih teks gitu. Nggak apa-apa upload aja. Yang penting apa, kita pede, kita ngakuin kita pertama kali itu kita nggak bagus, wajar banget pertama kali kita jelek, kita ngerasa aneh. Tapi kan semakin berkembangnya kita, semakin berkembangnya waktu, ya kita bisa aja nanti suatu saat kita jadi public speaker terkenal, kita diundang ke acara segala macam, itu membuka peluang buat kita. Ya jadi intinya teman-teman jangan karena ada AI ini kalian berhenti untuk ekspresikan kreasi kalian dan perasaan kalian. AI ini cuma alat bantu, ibaratnya kayak bangkunya kita lah, bangku gua gitu. Bukan tuan gua, jangan ngatur-ngatur gua.
Ya intinya begitu aja ya teman-teman. Selanjutnya saya akan serahkan lagi ke kakak yang lain, teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Kak Ibrahim. Kenalin dulu, nama saya Kak Raihan, panggil Raihan aja. Ya, panggil Koko boleh. Jadi sini saya simpel aja bahasnya, itu manfaat AI untuk kreativitas ya. Tadi kan materinya dijelasin nama Kak Ibrahim, itu lengkap banget, bagus banget. Itu intinya sih sama aja sama materi saya itu. Ya manfaatnya tuh simpel aja, membuka AI itu membuka peluang atau opsi baru untuk kita, bener kan? Jadi AI itu bagus buat ekspor ide kita, apa yang kita mau bikin akan dibuatin sama AI. Sebagai contoh, kita sekarang buat script konten nih. Kita minta AI buat script konten di mana. Jadi AI itu bisa ngasih contoh script dengan cepat gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kan kreativitas itu ada di kita sendiri ya teman-teman. Gak bisa kita kayak kita bikin script ke AI, tapi kita copy paste 100%. Itu nggak juga, nanti soalnya kata-kata yang kaku, ada kata-kata yang formal mungkin ya, kita harus buat pakai karakter kita sendiri gitu. Jadi kata-katanya ada nyamperin kita juga, karakter kita gimana itu kita ubah gitu teman. Jadi intinya AI itu cuma buka opsi baru aja teman. Tapi keputusan itu tetap harus ada kita yang ambil sendiri. Kayak tadi contohnya ya script ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi kayak naskah atau buat thumbnail itu kan ujung-ujungnya dari kita sendiri gitu. Jadi AI ini sebenarnya ngebantu apa bikin kita jadi malas sih teman-teman? Kayaknya deh. Kedua-duanya, ya dibilang benar salah juga sih. Tapi ya, intinya AI itu bikin membuka opsi baru ya, bikin kita ngambil di bagian kreatifnya aja gitu. Jadi pembukanya itu dari AI, sisanya tinggal kita yang edit gitu teman-teman. Jadi AI kalau dipakai dengan tepat itu jadi booster, tahu booster nggak? Kemajuan untuk kreativitas kita gitu, jadi bukan penghambat. Mungkin kalau saya segitu aja, soalnya kan tadi inti materinya udah jelas sama Kak Ibrahim, dia bagus banget jelasinnya. Mungkin lanjut ke si slide selanjutnya. Terima kasih. Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zaidan. Kalian bisa panggil Kak Zaidan. Halo, Di sini Kak Zaidan. saya akan saya akan menyebutkan beberapa tools AI yang mungkin kalian biasa gunakan ya. Di sini ada yang sering pakai ChatGPT? Semuanya. Buat apa? Kerjaan tugas. Selain kerjaan tugas, buat searching gitu. Buat curhat ya, buat curhat. Apa kan? Curhat. Curhat. Coba ChatGPT. Ya. Injection. Oke kan, dari tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang AI ya. Apa sih AI itu? Kepanjangan AI, ada yang tahu? Apa coba? Boleh searching. Panjangan AI ya. Angkat tangan satu orang. Betul. Siapa namanya? Tri, masih ada. Saya selain tools yang ada di depan ini kelihatan nggak? Kalian tahu nggak sih apalagi tools AI yang selain yang ada di sini? Ada yang disebutin nggak? Perplexity. Kenapa? Perplexity AI kan? Ya, apa lagi? Cici, boleh, Dola. Apa lagi udah? Dola bisa. Suno. Buat bikin lagu, ada yang tahu lagi nggak? Ya, black box. Oke, sini saya jelasin dulu ya. Di set ini ada beberapa tools AI yang mungkin sudah sering kita gunakan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Di sini ChatGPT kita gunakan untuk membuat atau membantu kita dalam mempercepat proses pembuatan video konten edukasi. Di sini kita menggunakan ChatGPT untuk membuat skrip
konten kayak naskah yang harus ditampilkan, misalnya ide konten, bikin ide konten untuk mencari informasi tentang konten yang pengen kita buat. Dan ChatGPT juga bisa jadi asisten kalian untuk apapun itu ya. Terus ada Google Gemini. Di sini Google Gemini bisa untuk mencari referensi konten yang akan kita buat, menganalisis topik yang akan kita buat, dan penjelasan visual. Ada yang pernah pakai Google Gemini nggak? Buat apa? Bisa sama kayak ChatGPT. Buat ulangan. Di sini menurut saya pribadi ya, Google Gemini AI itu lebih bagus dari ChatGPT ya, karena ChatGPT juga mungkin karena udah sering dipakai orang itu jadi agak lemot. Terus ada Canva AI, masih pernah pada pakai Canva kan? Buat apa? Edit, desain, PPT. Kalian udah tahu kan di Canva ada fitur AI yang bisa bikin otomatis. Jadi kita tinggal nge-prompt nulis teks doang, nanti langsung di-generate gambar. Tahu. Kemudian ada Eleven Labs. Ini tuh untuk membuat voiceover suara di video yang nanti akan kita buat. Kemudian ada Runway atau Pike Labs, membuat efek visual, animasi atau video pendek berbasis AI. Nah, bagi kalian yang nggak kurang pede nih untuk ngomong di depan kamera ya, kalian tuh bisa membuat video AI hanya dengan menulis di prompt di Gemini AI. Misalnya kalian mau bikin video tentang perkantoran gitu, tentang jurusan kalian perkantoran kan bener ya? Misal tentang perkantoran, kalian klik gimana, kalian tulis di prompt Gemini AI-nya, kalian tuh mau buat apa sih videonya gitu. Misalnya tentang perkantoran, penjelasannya gitu. Kalian harus tulis secara lengkap yang kalian pengen buat, jangan setengah-setengah, karena nanti hasilnya bisa kacau kalau di AI itu. Nah kemudian kalau udah jadi, kalian kombinasikan pakai Eleven Labs buat voiceover videonya. Jadi nanti video yang udah kalian buat di Gemini AI, kalian tambahin voiceover yang kalian buat di Eleven Labs. Jadi itu solusi buat kalian yang kurang pede ngomong di depan kamera, itu solusinya dari saya. Ya mungkin segitu aja dari saya ya. Intinya semua tools yang saya sebutin ini itu untuk mempermudah kita dalam membuat konten atau apapun lah, mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi tetap ingat yang tadi kata Kak Ibrahim dan Kak Koko, Rehan ya, jangan terlalu jangan sepenuhnya menggunakan AI lah. Ya tergantung penggunaan juga, cuman sebagaimana kita manusia kan juga lebih pintar kita kan daripada AI. Sebenarnya kan AI juga kita manusia juga kan. Nah itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Morel. Oke, di sini yang terakhir yaitu kesimpulannya. Tadi sudah pada dengar kan poin-poin yang dikasih tahu sama kakak yang di depan. Itu poinnya tuh banyak banget. Terus fungsional dari AI itu banyak banget, kayak tantangannya ada. Terus manfaatnya juga pasti banyak kan untuk kalian. Nah, jadi tuh AI itu adalah salah satu program yang membantu membuka jalan untuk kalian. Kayak misalkan nih, kalian tuh punya, pasti ada aja project gitu ya. Terus kalian nanya ke AI, tapi sekali lagi, semuanya itu nggak boleh dilemparkan ke AI. Karena sekali lagi, kreativitas manusia itu tanpa batas. Jadi sebenarnya kita lebih pintar, cuma karena mungkin ada beberapa yang ketergantungan sama AI. Jadi kalau bisa ide-idenya itu dari kalian. Nah, habis itu kalian implementasikan ke AI. Kayak misalkan kalian mempunyai satu project, terus di dalam project itu tuh kalian bingung mau mulai dari mana. Nah, itu kalian boleh minta tolong sama AI. Nah, di sini ada nih tantangan seperti kurangnya skill editing, keterbatasan peralatan dan produksi dapat diatasi dengan fitur-fitur AI. Nah, misalnya nih, kalian mau buat videonya itu kalian harus membutuhkan alat yang mungkin menambahkan biaya. Nah, di sini AI menyiapkan tuh fiturnya tadi yang seperti Zidan bilang Gemini kan bisa buat video tanpa kalian harus merekam diri kalian, betul? Nah,
itu Gemini itu oke sih kalau buat soal penampilan video pengganti karakter diri kalian dengan video animasi gitu kan. Nah terus di sini ada untuk memulai ya habis cek tes iya. Nah di sini untuk memulai cukup pilih satu ide sederhana dan gunakan tools AI untuk membantu bagian teknisnya. Nah tadi yang dikasih tahu sama Kak Zaidan itu kan toolsnya ada banyak banget ya. Itu boleh kalian cek satu-satu fungsionalnya dan manfaatnya tools itu beda-beda. Itu kalian boleh banget pakai tools yang tadi Kak Zaidan bilang. Dan yang terakhir di sini adalah dengan konsisten dan kreativitas siswa dapat menghasilkan konten yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sekali lagi idenya itu dari kalian. Manusia itu kreativitas itu tanpa batas. Jadi bisa dibilang lebih pintar lah sebenarnya dari komputer. Cuma ada beberapa yang ketergantungan gitu. Dan sekali lagi ini AI ini adalah membantu kalian untuk menyelesaikan suatu project. Terus di sini konten kreatif, edukatif dan lain-lain. Dan kira-kira kalian udah pada ini nggak sih buat pakai AI itu buat apa aja kira-kira? Tugas sekolah, terus nanya-nanya, ya kan? Pasti kalian bakal kuliah juga kan? Nah kuliah itu kan biasanya banyak banget tuh kayak jurnal, skripsi itu banyak banget. Itu pasti kita butuh bantuan sama AI. Nah kita bisa tanya ChatGPT, Gemini sesuai kebutuhan masing-masing. Nah biasanya nih, kalau kakak sendiri kan banyak nih makalah, jurnal segala macam. Itu tanyanya di AI. Nah sebenarnya tuh kakak tuh pernah bikin gini. Bab 1 itu isinya apa aja sih? Kan saya bingung tuh. Pokoknya isinya tuh ada banyak, ada pembahasan segala macam. Nah itu semuanya udah kakak copy. Kakak lihat dulu, terus baru diimplementasikan ke ini Word. Jadi disortir lagi kata-katanya, jangan terlalu baku. Biasanya kan kalau AI kan terlalu baku ya. Kalau kalian kan Gen Z kan santai-santai orangnya, kayak ya santuy lah, teksnya lah apa namanya? Ketikan kalian santai gitu, bukan kayak banget. Lagi pula biasanya tuh dosen-dosen itu pada ngecek dituritin kayak plagiarismenya ada berapa, ada banyak atau enggak. Nah itu kalian bisa disortir lagi. Mungkin segitu aja simpulan hari ini, dan terima kasih juga kakak yang sudah menjelaskan poin-poin tadi. Ya, terima kasih. Sekarang dilanjut lagi untuk ini ya, pembahasan bisa buka sesi tanya jawab dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh angkat tangan. Boleh bertanya. Nama saya Walter Agus Rasbi. Saya mau nanya, untuk AI itu ada rumus promnya nggak sih Kak? Karena kadang jawaban dari AI itu beda-beda dan akurasi benernya juga berbeda-beda kan. Nah, kira-kira ada nggak rumusnya biar jawaban yang diberikan AI itu bakal benar-benar akurat dan sesuai dengan sumbernya? Kalaupun nggak ada, tolong jelasin kenapa jawaban dari AI bisa berbeda-beda walaupun prompt yang diberikan dari HP kita dan HP orang lain itu sama. Terima kasih. Tanya mau tadi siapa namanya? Khairul. Khairul. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh. maaf. bikin konten melalui AI. Nah, gimana sih caranya buat kita mastiin si konten ini tuh gak melanggar hak cipta? Jadi siapa namanya? Naila. Naila. Mana yang mau tadi? Ya, lagi bertanya mungkin satu orang aja dia. Tanya tuh. Satu orang lagi ada mau tanya? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ini Kak Ibrahim mau jawab pertanyaan dari Mas Khairul ya. Iya. Kenapa tadi ada rumus from AI ya? Kalau rumus itu sebetulnya ada, tapi rumusnya nggak pasti itu
tergantung dari kita. Kalau masih buka ChatGPT itu kan di settingnya ada personalisasi. Nah, masih bisa ketik aja di situ. Misalnya, kalau saya mau jawaban saya jangan terlalu dibenarkan, tolong kritis, perbaiki, kasih jawaban dengan bahasa yang lebih santai. Nah, pokoknya rumusnya itu tak terbatas atau tergantung konsep. Kenapa bisa beda? Karena cara orang ngechat, cara orang nge-prompt itu beda-beda. Nanti si ChatGPT-nya secara sistem dia akan menyimpan informasi itu seiring berjalannya waktu. Jadi dia akan nyesuaiin kalau orang yang gaya bahasanya santai atau bahasanya itu terus, nanti sama si ChatGPT-nya bakal dikait-kaitkan terus, dibawa-bawa terus. Misalnya ada orang suka main bola, nanti dia bahas yang lain pasti dikait-kaitin lagi sama bola, karena memori ChatGPT-nya langsung menyimpan itu. Apalagi sebenarnya jadi setiap orang bisa beda-beda ya. Iya. Iya, karena itu makanya tiap orang kan chatnya beda-beda, isinya juga beda-beda, topiknya beda-beda. Makanya dia akan disimpan, ada memorinya sendiri, maka dia langsung disimpan aja gitu. Makanya kalau masih mau dia sesuai keinginan saya, yaitu pakai tadi personalisasinya, ada di settingnya personalisasi, ketik aja di situ. Kalau saya mau ini jangan galak-galak dah gitu, ChatGPT galak-galak banget gitu. Tapi kalau saya pribadi pakai rumus prompt-nya itu ya tadi, ChatGPT kan cenderung membenerin maunya kita, kan dengerin hati kita. Kalau kita mau carinya kebenaran, bilang kritis, jangan kasih ampun, pokoknya kasih aja fakta daftar gitu. Jangan selalu menggunakan saya misalnya gitu. Itu aja pasti kira-kira. Tapi Mas, kalau misalkan nih, itu kan yang Mas jelasin itu berarti dari orangnya emang udah pernah ngechat sama ChatGPT kan, udah nanya-nanya, jadi memorinya ada. Kalau misalkan dua orang itu dua-duanya dari akun baru yang benar-benar belum ada chat sama sekali ke GPT, jadi dua-duanya itu benar-benar memori dari ChatGPT itu kosong, tapi prompt sama. Cuma kalau jawabannya beda itu gimana Mas? Prompt-nya, asumsikan prompt-nya sama persis nih kata-katanya. Kemungkinan ya itu sistem device atau algoritma dari perangkat kitanya sih udah jadi rahasia umum lah. Kalau sekarang kalau kayak saya nyari rekomendasi HP, kan tahu apa di Facebook ada iklannya, itu bisa datanya diambil juga dari situ. Jadi sebetulnya dari kebiasaan user di luar aplikasi juga bisa tercatat. Tapi biasanya kalau memang sama-sama masih fresh, masih baru, kemungkinan jawabannya sama. Atau memang alasan lainnya karena secara si algoritma AI itu bekerja, jadi dia akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Berbedanya sih bukan isinya ya, kayak kalimatnya aja. Biasanya kalau isi secara garis besar tetap sama aja. Iya begitu. Tadi pertanyaan kedua dari siapa? Anaya ya. Gimana caranya kalau kita buat video tanpa melanggar hak cipta? Caranya ya gunakan ya itu sebagai alat ya buat kita bikin skrip atau apa. Biasanya kalau kita generate video itu memang karena dia datanya diambil dari data yang sudah ada di internet buat dipelajari, biasanya itu akan kena hak cipta atau bahkan nggak ada hak ciptanya sama sekali. Makanya kalau kita bikin video ya tetap ada campur tangan kita sendiri, walaupun kita skripnya Xenopro, materi Xenopro, tetap pembuatannya dari kita sendiri. Atau enggak misalnya kalian nyari sumber video gitu, minta ChatGPT mau masukin video ini ke teks ini, minta dicariin. Nah itu teman-teman bisa cari tahu juga dari sumber aslinya. Itu biasanya kalau di YouTube dia biasanya kalau teman-teman pakai YouTube gratisan itu biasanya nggak bisa di-download videonya, itu biasanya ada ceritanya atau nggak di deskripsinya misalnya ada caranya. Nah itu bisa teman-teman cek juga, itu ada hak ciptanya. Kalau
kebanyakan sih kalau hak cipta kebanyakan sih kalau pakai musik gitu ya, kalau musik biasanya ada hak ciptanya. Berarti musik-musik terkenal gitu, artis-artis besar itu udah pasti ada hak ciptanya. Ya jadi intinya kita nggak apa-apa, kita nanti tiru modifikasi itu sah-sah aja. Tapi kalau itu masuk YouTube itu namanya ada fair use. Jadi walaupun kita ada mengambil cuplikan atau sebagian musik itu tetap dianggap penggunaan yang wajar, nggak bakal dikenain pelanggaran. Yang penting penggunaannya jangan benar-benar semuanya kita ambil gitu. Tetap ada modifikasi dari kitanya. Ya kira-kira begitu apa? Sudah jelas? Ya, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, gantian nih kakak-kakaknya mau nanya. Jadi ya yang bisa menjawab angkat tangan terlebih dahulu, terus nanti lagi. Ya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 contoh nama AI yang kita gunakan sehari-hari. Kamu paling belakang. ChatGPT, Meta AI, sama Gemini. Ya, Yang kedua ya, apa manfaat terbesar AI untuk kreativitas? Manfaat terbesar AI untuk kreativitas. Membuat proses produksi lebih efisien, membuka inspirasi baru, dan kualitas konten yang meningkat. Tuh, banget itu. Yang ketiga nih ya, kenapa sih AI itu nggak bisa sepenuhnya gantiin kita manusia gitu untuk membuat konten itu edukatif? Kenapa AI tidak sepenuhnya menggantikan kreator manusia dalam membuat itu konten edukatif? Ini nggak sebenarnya? terlalu susah kali kata. Terlalu susah bukannya. Kamu sih jawab. Bentar. Pak, ada yang mau jawab nih. Karena manusia itu fondasi dari si AI-nya juga. Karena kan tadi kakak bilang AI itu kan yang bikin manusia juga. Jadi kalau misalnya nggak ada manusia ya AI-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Jawabannya benar-benar mirip juga sih karena AI punya kreativitas kan. Juga kita juga yang buat sama jawabannya. Ya, 3 pertanyaan terakhir. Ini ada apa contoh penggunaan AI dalam proses produksi konten? Ya, contoh proses. Contoh penggunaan. Tadi sempat dijelasin sama Rahim. Apa contoh penggunaan AI dalam proses produksi konten? Jangan kamu yang jawab lagi. Gantian sama ini. Di sini loh jawabannya. Di sini loh jawabannya. Emang kalian bisa jawab kalau nggak baca? Intinya bahasa simpelnya apa? AI itu buat apa? Kan udah baca nih, pasti tahu dong apa yang maksudnya intinya gitu. Apa contoh penggunaan AI dalam proses produksi konten? Ya, pastinya pertama di kontennya dulu. Terus jangan lupa jawab dulu. Ya kontennya dulu, biar kontennya muncul
Oke, boleh. Karena ada masuk kata-kata menggunakan AI untuk desain ide dan daftar draft awal script. Dasar gadget. Ya ini pertanyaan terakhir. Apa jenis konten edukatif yang paling sering kamu tonton di YouTube? Iya. Apa jenis konten edukatif yang paling sering kamu tonton di YouTube? Tentang sejarah, edukasi astronomi, lalu seperti zaman-zaman sejarah. Mindset. Apa? Desain. Manusia yang seperti telekinesis. Itu desain. Boleh. Oke, mungkin kuisnya segitu aja ya. Tapi sebelum penutupan, kita ada konsumsi nih untuk bagiin ke semuanya nih. Oh iya, dari kita ya.